sudah jelaskan kepada Anda mengenai kurva belajar yang harus dilalui oleh seorang wirausaha, seorang entrepreneur. Kemudian juga saya sudah jelaskan mengenai kemampuan membaca dan belajar. Seorang entrepreneur itu adalah seorang pembelajar, dia belajar dalam kehidupan. Dia sekolah atau tidak sekolah, tapi sebetulnya dia terus belajar. Karena ketika dia berbisnis, maka bisnisnya pun akan diganggu terus oleh alam ini. Ada orang baru yang muncul, yang tadinya pegawainya tiba-tiba menjadi kompetitornya. Ada orang lain yang memperbaharui industrinya. Ada orang lain yang mengambil customernya. Ada orang-orang yang sudah tidak menyukai teknologi yang Anda gunakan sehingga Anda harus mengembangkan teknologi baru. Ada modal dengan biaya yang lebih murah yang tersedia di dunia ini. Ada teknik-teknik manajemen baru, ada teknik pengoperasian baru, dan sebagainya. Sehingga Anda memang harus belajar terus-menerus. Dan bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dinamis, bukan yang statik. Kalau Anda berhasil hari ini, bukan berarti dia akan berhasil selama-lamanya. Apapun yang Anda kembangkan itu maju, sukses, pasti akan mencapai puncaknya. Dan teori siklus mengatakan siklus itu ada tahap Anda merintis lama sekali, tapi begitu Anda dapat grabnya tiba-tiba naik cepat sekali. Begitu dia naik cepat sekali, dia akan mencapai puncaknya dan dia akan mengalami tahapan saturation. Dia akan berhenti tumbuh, dia akan mengalami penuaan, setelah itu dia akan perlahan-lahan turun ke bawah. Nah, sebelum turun ke bawah ini Anda harus rubah. Anda harus melompat ke kurva kedua, the second curve. Jadi melompat ke kurva kedua ini adalah sebuah langkah strategi perubahan. Oleh karena itu saya mengatakan kita harus terus belajar. Dan belajar ini banyak sekali jenisnya. Misalnya belajar sesuatu yang belum ada. Itu namanya belajar abstraksi. Anda mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, Anda berpikir kreatif, Anda tidak punya beban, tetapi Anda mencari cara dari sesuatu yang belum Anda jalani. Kadang-kadang juga tidak realistis, karena dunia yang belum Anda geluti dengan dunia setelah Anda masuki bisa berbeda sama sekali. Bisa berbeda sama sekali. Produk yang Anda survei, mereka mengatakan tidak dibutuhkan, ternyata begitu produknya sudah ada, meledak. Itu sudah dialami dulu oleh pembuat mesin fotokopi, Xerox. Xerox itu ketika menemukan mesin fotokopi, dia menawarkan kepada beberapa pemodal karena dia memerlukan modal yang sangat besar. Dan kemudian pemodal-pemodal itu menggunakan metodologi yang sama seperti yang lalu melakukan survei. Mereka pikir ini bisa disurvei seperti kuliner. Orang bisa langsung merasakan butuh atau tidak butuh, suka atau tidak suka. Nyatanya ketika disurvei yang suka hanya 4, 5, 6, 8 orang kurang lebih. Untuk membuat mesin fotokopi kalau konsumen hanya 8 orang, mengapa harus diteruskan? Mungkin kita harus hentikan. Dan akhirnya kemudian tidak ada yang membiayainya. Tapi ketika Xerox kemudian menjual rumahnya, menjual segala sesuatu yang dia miliki sebagai aset dan dia mulai sendiri, ternyata meledaklah permintaan. Konsumen, orang baru tahu manfaat dan rasanya setelah orang lain memilikinya. Ada kalanya orang baru merasa ingin memiliki setelah orang lain membicarakannya. Perhatikan apa yang dialami belum lama ini. Viral yang dilakukan oleh seorang tua. Orang tua bukan orang muda ini. Yang kemudian ramai dan kemudian disebarkan oleh masyarakat di mana-mana. Jokes Mukidi. Mukidi kemudian di-create oleh banyak orang. Diciptakan, dikembangkan. Dan tiba-tiba orang membicarakan soal Mukidi itu. Itu namanya viral. Berkembang sangat cepat. Dan mengapa bisa demikian? Jawabnya adalah karena dia masuk pada saat yang tepat dan kemudian menggunakan istilah-istilah yang tepat. Jadi kita semua memang mengalami situasi yang berbeda. Sebagai penulis, kadang-kadang saya juga tidak punya waktu untuk menulis tapi sudah terikat dengan deadline. Setiap hari Senin saya harus menulis di koran A. Setiap hari Rabu saya harus tulis di koran B. Setiap hari apa saya harus menulis di tempat yang lain. Ada kalanya saya menulis di pesawat terbang, ada kalanya saya menulis di taman, ada kalanya saya menulis di bangku kelas. Pada saat mahasiswa saya sedang diskusi, saya punya waktu sebentar, saya dapat 1-2 paragraf. Ada kalanya saya menulis di tengah keramaian. Karena saya harus terus menulis. Yang menarik perhatian saya, ada kalanya tulisan yang saya anggap tidak baik, itu malah meledak. Saya tentu bertanya, apa sebabnya sebuah tulisan bisa meledak dan diviral demikian banyak orang? Jawabnya adalah karena kita masuk pada waktu yang tepat. Dan ketika kemudian kita perpanjang tulisan itu minggu besoknya dengan topik yang kurang lebih sama, kita perdalam, ternyata tidak meledak. Aneh bukan? Kita berpikir orang itu mengambil sesuatu karena kebutuhan.
Tetapi juga ada masalah yang disebut momentum, ada masalah emosi, ada masalah kebutuhan, dan ada sesuatu yang tiba-tiba celing, aha moment di kepala manusia. Oleh karena itu maka kita harus perlu belajar terus. Belajar sebelum memulai, belajar setelah memulai, pada baru saat memulai, itu beda lagi. Kemudian kita belajar apa lagi? Belajar antara produksi dan marketing. Ini beda lagi. Belajar marketing berbeda dengan belajar selling. Kita belajar di sekolah marketing. Marketing itu adalah science, bisa kita pelajari. Tetapi apakah berani kita jalani? Itu ternyata adalah ada seni, ada kecerdasan, ada keberanian untuk melakukan. Saya sering bikin jokes dengan murid-murid saya, mahasiswa saya seperti ini. Saya panggil mereka siapa yang dapat nilai A marketing sebelumnya. Karena saya mengajarkan international marketing, syaratnya mereka harus sudah mengambil principle of marketing, dasar-dasar pemasaran. Saya minta mereka yang nilainya A maju ke depan. Maju ke depan, ada 8 anak, saya lihat bagus. Dan seperti biasa kita bisa menduga siapa yang dapat nilai bagus. Mereka adalah anak-anak yang serius belajar. Anak-anak yang serius belajar itu mukanya sama sekali tidak cheerful. Mukanya sangat serius, pakaiannya kadang-kadang tidak matching. Mereka kemudian tidak mempunyai bahasa yang baik menyampaikan dan lain sebagainya. 8 orang ini adalah anak-anak pinter, dan setelah saya perhatikan pinter mindahin teori ke dalam kertas pada saat ujian. Sehingga kemudian dosennya juga memeriksa apakah yang di kertas ini sama dengan yang ada di dalam teks. Kemudian saya agak jahil sedikit, saya tanya lagi, dari 8 orang kamu yang di depan ini berapa yang sudah punya pacar? Amazingly, dari 8 orang itu yang punya pacar hanya 1 orang. Lantas saya katakan pada mereka, apakah kalian tahu mendapatkan pasangan itu memerlukan marketing? Tiba-tiba mereka semua berpikir. Karena saya seringkali memberikan contoh ketika mengajarkan segmentasi, itu adalah contoh ketika manusia mencari pasangan. Manusia mencari pasangan kan memilih segmen. Ada marketingnya, ada persuasionnya. Tapi orang yang tidak mengerti, itu langsung ujuk-ujuk melakukan sesuatu yang to the point, melakukan sesuatu yang membuat calon pacarnya kaget dan akhirnya bubar. Maka ilmu itu sebelum bisa dipakai. Dan ketika diterapkan, hanya 1 dari 8 anak yang bisa menerapkan marketing untuk mendapatkan pasangan. Kemudian saya tanya kepada mahasiswa yang lain, kalian percaya ini anak-anak pintar? Semuanya percaya, mereka anak-anak pandai. Tetapi pandai menurut mereka itu adalah pandai dalam kertas. Sedangkan in reality mereka tidak pandai dalam membangun hubungan, menggunakan ilmu dalam menjalin hubungan atau membuat orang lain percaya dan senang dengan mereka. Marketing pada dasarnya adalah ilmu yang praktis, yang bisa diterapkan. Oleh karena itu maka Anda tidak cukup hanya belajar marketing itu dari kertas. Just do it, buat produk. Atau kalau Anda tidak buat produk, ambil produk yang ada, Anda bantu jual di kaki 5. Maka kalau Anda berada di kelas saya ini adalah dosen yang jahil, yang agak nakal, yang tidak ada di silabus. Kadang-kadang saya minta anak-anak saya melakukannya. Mereka saya minta untuk jualan di kaki 5. Dan ketika memilih lokasi saja, itu saya sudah bisa melihat anak ini cukup cerdas atau tidak. Ini ilmu membaca. Membaca lokasi, membaca di mana orang mau membeli, membaca pada jam berapa orang lewat situ, bagaimana perilaku orang membeli, respons orang terhadap stimulus-stimulus, terhadap tulisan, diskon, sale, beli 1 dapat 2, harga psikologis, itu semua ilmu persuasif. Belum lagi nanti kami harus rekam dari jauh apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, mereka pakai musik seperti apa dan sebagainya. Ini adalah belajar menerapkan. Ketika Anda menerapkan, Anda belajar. Kemudian selain itu Anda juga belajar tentang finance, tentang keuangan. Bagaimana Anda membuat agar Anda patuh terhadap pajak, bagaimana Anda membuat agar Anda bisa menjalankan dengan modal dengan biaya yang rendah, efisien, bagaimana melakukan leveraging terhadap modal yang ada. Sehingga Anda tidak selalu harus menggunakan modal Anda sendiri. Bagaimana Anda belajar menciptakan sensasi pada produk Anda, tetapi bukan sensasi yang murahan, sensasi yang tepat sasaran. Anda juga perlu belajar barangkali adalah terhadap teknologi-teknologi baru. Seringkali orang yang sekolah tidak bisa menggunakan teknologi. Tapi orang yang tidak sekolah, dalam ilmu di pelajaran di sekolah, justru bisa mengembangkan teknologi dan menggunakan teknologi. Semua ini adalah belajar. Dan belajar itu ada biayanya. Belajar itu ada kesalahannya. Belajar itu
tentu saja sakit kepala. Dan hanya mereka yang betah belajar itulah yang akan berhasil dalam kehidupan ini.